فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik ikhwan, sebagai pembukaan kita mulai dulu kajian tafsir As-Salaf serial ketiga di masalah al-muradu bis-salaf, yang dimaksud dengan salaf. Siapakah salaf itu? Ya. As-salaf fil lughah. Kok kayak banyak banget orang. Masing-masing satu motor, kayak besoknya harus pada boncengan aja gitu. Langsung rame. Shh. Salam. Lagi pada kajian, jangan berisik. Salam. Salaf fil lughah kullu man sabaqaka. Salaf secara bahasa adalah setiap pihak yang telah melampauimu, mendahuluimu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pihak yang telah mendahuluimu. Ya. Oh, Masya Allah Pak Abdul Khalik, Masya Allah. Kok udah sembuh Pak? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Deketan sini, deketan. Antum settingnya jauh banget. Iya, kalau ini nggak apa-apa, di balik pintu nggak apa-apa. Jadi salaf itu secara bahasa kullu man sabaqaka. Setiap pihak yang melampauimu disebut salaf. Adapun secara istilah kita mengacu pada hadis Nabi SAW yang memberitakan tentang tafdhil al-qurun, yaitu mentafdhil, mengutamakan beberapa qurun atau generasi. Di sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia qarni, ya, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu generasiku. Lafal Nabi SAW khairun nasi qarni, an-nas, yang dimaksud di sini ikhwan adalah am alladhi yuradu bihi al-khas, yaitu bukanlah am manusia seluruhnya dari zaman Nabi Adam, kan? Al-am al-muradu bihi al-khas, umum yang dimaksud dengannya khusus, yaitu an-nas yang dimaksud di sini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Khairun nasi qarni, ya, generasiku, yaitu generasi sahabat. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian setelah mereka. Berarti mengambil dari hadis ini, qurun yang dimaksud ada 3. As-sahabah pertama, kemudian tabi'un, dan kemudian atba'ut tabi'in. Maka ia berangkat dari sini mustalah as-salaf as-salih, ya, mustalah as-salaf as-salih ketika dimutlakkan maka dimaksudkan dengannya 3 generasi ini.
Tetapi itu ketika apa? Ketika kita ambil salaf dari makna zaman. Ya, dari makna zaman. Jadi pemutlakan lafal salaf ada makna dari segi bi'tibari zaman, ada makna bi'tibari al-aqidah, ya, atau ad-din, atau al-aqidah yang lebih tepat. Kalau bi'tibari zaman, maka salaf yang dimaksud adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, lalu bisa diatur ini nggak sih kipas angin? Tapi jangan kayak gini karena berisiknya nanti. Ini sini Alwi, sini Alwi. Hah? Enggak pakai atasnya aja. Takutnya masuk angin kalau di situ nanti. Ada orang baru masuk angin soalnya di situ. Kasihan ini Pak Abdul Hali kena lagi nanti. Jadi ada salaf bi'tibari zaman, ada salaf bi'tibari, enggak apa-apa di sini. Pakai bahasanya apa-apa. Ada salaf bi'tibari al-aqidah, ya. Kalau salaf bi'tibari al-aqidah, maka siapapun yang mengikuti aqidah salaf disebut salaf. Kenapa Pak? Enggak tahan. Oh, pakai AC aja. Pakai AC aja, udah pakai AC aja. Pakai AC aja. Dapat pakai itu. Jadi as-salaf bi'tibari al-aqidah itu siapa yang mengikuti aqidah salaf. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam mensyarah hadis yang tadi kita sebutkan, ittafaqal ulama'u ala anna khairal quruni qarnuhu wal muradu ashabuhu. Para ulama bersepakat bahwa sebaik-baik generasi adalah generasi hidupnya Nabi SAW. Yang dimaksud darinya adalah sahabat-sahabat beliau. Taib. Kemudian ikhwah sekalian, ulama-ulama yang menukil tafsir ma'thur itu mereka diantaranya Abdul Razzaq As-San'ani. Ya, kalau kita melihat nih sebutan tafsir athari atau tafsir bil ma'thur, tafsir salaf, itu naqilun, para naqilun, orang-orang yang menukilnya itu harus kita lihat dari kitab-kitab otentik bersanad di masanya, yang itu biasanya ada di abad akhir 2 Hijriah, akhir 3 Hijriah, atau mungkin akhir 2 Hijriah juga ada. Ya, sebagaimana zamannya Imam Syafi'i, ya. Kemudian akhir 3 Hijriyah, ya. Udah fokus di sini, ingin nggak usah fokus di itu terus, fokus di ilmu. Ya. Zaman-zaman ketika akhir 2 Hijriyah, akhir 3 Hijriyah, ya, itu zaman-zaman keemasan penghikayatan tafsiran salaf. Ya, dan ketika itu ilmu kalam belum muzdahir. Ilmu kalam belum merebak. Maka ulama-ulama ahli tafsir birra'i ketika itu masih sedikit. Kalau antum perhatikan tafsir birra'i di sini enggak mesti madmum ya. Cuma tafsir yang tidak menghikayatkan aqwal salaf gitu loh. Cuma ya menghikayatkan, cuman sebatas menghikayatkan, tidak dengan sanad, dan kemudian menjabarkan pendapat mufassir itu sendiri dari segi bahasa, lughah dan seterusnya. Maka di zaman-zaman keemasan tafsir athari itu di zaman misalnya dimulai dari Abdul Razzaq As-San'ani, ya, wafat tahun 211 Hijriah. Boleh dikatakan tafsir bil ma'thur mungkin wallahu alam diawali dari Abdul Razzaq As-San'ani, ya. Kemudian
yang paling populernya dan merupakan ensiklopedi tafsir bil ma'thur yaitu Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Itu sepakat itu imamnya ahli tafsir, imamnya ahli lughah. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Wafat tahun 310 Hijriah. Makanya Ibnu Katsir, kenapa para ulama memasukkan tafsir Ibnu Katsir ke tafsir bil ma'thur atau bukan tafsir bil ra'i, padahal dalamnya banyak ra'i? Karena pada hakikatnya Ibnu Katsir itu mentalkhis tafsir At-Tabari, memotong-motong semua sanadnya dan mengumpulkan hasil-hasilnya dan kemudian ditambahkan oleh Ibnu Katsir. Ya, makanya antum temukan dalam tafsir Ibnu Katsir qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir, qala Ibnu Jarir. Karena seperti meringkas, jadi diperas kitab Jami'ul Bayannya Ibnu Jarir, ya. Kemudian beliau tuturkan apa yang beliau ringkas dan beliau tambahkan dengan dalil dan juga dan seterusnya, dan penjelasan dan kadang tambahan kisah dari beliau, dari Ibnu Katsir. Makanya para ulama yang membedakan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i ini, ketika dihamparkan Ibnu Katsir gimana? Mereka menyebut Ibnu Katsir termasuk tafsir bil ma'thur. Para Ibnu Katsir itu abad 8 Hijriah. Nah, kalau ulama-ulama yang ada konsentrasi ke ilmu kalam dari kalangan Asy'ariyah, ya di antara misalnya Al-Baydawi misalnya, ya, dan kemudian juga tafsir Jalalain. Walaupun kita nggak mengatakan bahwa saya tafsir Jalalain atau tafsir Baydawi menyimpang dari Ahlus Sunnah, ya ada beberapa hal Asy'ariyah di dalamnya yang cukup fanatik, tetapi di sini bukan dalam rangka kita membantah Asy'ariyah, bukan. Tapi membedakan antara yang disebut tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'i. Maka Ibnu Jarir At-Tabari ini memiliki peran yang sangat kuat dalam menukil tafsir salaf. Sehingga ulama-ulama ahli tafsir setelah Ibnu Jarir At-Tabari, ya, rata-rata menukil darinya, tidak terlepas darinya. Bahkan boleh dikatakan siapapun yang berbicara tafsir sekarang, zaman ini misalnya, itu tidak boleh lepas dari apa namanya, ikatan atau peran dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, Anda punya kitab tafsir At-Tabari 24 jilid, cetakan Dar Al-Hajar, dan itu tebal walaupun memang fontnya lumayan besar sedikit ya. Jadi tebal. Tapi Masya Allah, satu ayat saja itu bisa menghasilkan misalnya 50 halaman, kadang bisa gitu, 50 halaman. Karena banyak apa? Sanad. Semua dituturkan tuh sanadnya. Ya, semua dituturkan sanadnya. Dan kemudian di antara, kalau antum pernah belajar tafsir Jalalain. Ya, ternyata Imam Jalaluddin As-Suyuti itu beliau punya 2 kitab tafsir, ya, tafsir versi bil ra'i yaitu tafsir Jalalain sebagai terusan dari Jalaluddin Al-Mahalli, dan tafsir bil ma'thur yang sangat populer namanya Ad-Dur Al-Manthur, kata karya Jalaluddin As-Suyuti. Dan proyeknya Syekh Musa'id At-Tayyar ini yang akan kita bahas kitabnya, kitab Mawsu'atut Tafsir Al-Ma'thur namanya. Itu mengumpulkan seluruh tafsir bil ma'thur, asbabun nuzul, riwayat-riwayatnya seluruhnya dari yang dhaifnya dan sahihnya, dan semua tafsir bil ma'thur dari kalangan salaf ini, 3 korin ini. Ya, sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Berapa jilid? Kalau nggak salah 25 jilid. Satu jilidnya 600-an halaman. Itu yang kita bahas. Ya, Anda nggak bahas satu persatu kalimat, Anda baca semua, enggak. Itu sampai umur Anda 3 kali lipatnya Pak Abu Rahmat nggak bakal selesai, Pak. Ya, karena Masya Allah panjang. Tafsir At-Tabari. Kemudian juga di antara ulama yang menukil tafsir Athari adalah Ibnul Munzir. Wafat 318 Hijriah. Ini satu tabaqat dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Di bawahnya tabaqat Imam Bukhari, Muslim. Ya.
Imam Bukhari Muslim kan Imam Bukhari 256 atau 241 lupa. Pokoknya di bawahnya tabaqat Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak disebut mufassir ketika itu karena beliau fokus di hadis. Ibnu Munzir juga sebenarnya beliau banyak di masalah fikih, makanya beliau punya kitab Al-Ijma'. Ya. Ada Al-Awsat, Al-Ijma', karya Ibnu Munzir, menukil ijma'nya ulama salaf. Kemudian juga ada Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim yang beliau wafat 327. Berarti di zaman keemasan tafsir bil ma'thur dari segi penukilan di kitab-kitab itu ada di ulama-ulama akhir abad ke-3 Hijriah, awal abad ke-4 Hijriah. Rata-rata seperti Imam Ibnu Jarir kan wafat 310. Terus Ibnu Munzir wafat 318, Ibnu Abi Hatim wafat 327. Mereka ini yang banyak menukil riwayat-riwayat dari salaf. Adapun ulama setelah mereka nih, coba mulailah dari misalnya Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsir beliau An-Nukat wal Uyun, sebagian membaca An-Nikat wal Uyun. Tafsir Al-Mawardi yang beliau wafat, Abul Hasan Al-Mawardi Syafi'i, penulis kitab Al-Hawi Al-Kabir, penulis kitab Siyasah, ya. Itu 450 Hijriah wafatnya. Metodenya tidak seperti metode Ibnu Jarir At-Tabari yang menukil sanad-sanad, enggak. Ya, jadi ikhwan, dulu kitab-kitab di zaman keemasan pembahasan ilmu-ilmu salaf, abad kedua, abad ketiga Hijriah, rata-rata kitab mereka itu menukil sanad demi sanad. Baik dari ilmu tafsir, tentunya hadis ya pastinya, apalagi bahkan dalam ilmu akidah. Ya, antum bedakan, jangan samakan misalnya akidah Syarhus Sunnah Al-Muzani misalnya. Antum enggak mendapatkan lafal sanad-sanad ruwiya an fulan enggak gitu. Tetapi kalau antum lihat kitab misalnya Syarah I'tiqad, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalikai misalnya. Atau antum lihat kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajuri misalnya. Ini yang disebut Kutubul Aqidah Al-Musnadah. Ya, yang bersanad, dan itu jarang yang bahas zaman sekarang, apalagi jarang yang bahas. Ya, jarang yang bahas. Ya, di Indonesia maksudnya. Kalau di Madinah ya itu biasa dibahas hal kayak gitu. Ya, jadi kitab-kitab dulu tuh bersanad, ikhwan. Ya, sampai bahkan kitab Tazkiyatun Nufus, suluk akhlak. Coba kitab Az-Zuhud karya Ibnu Mubarak. Itu semua bersanad. Antum lihat, ada cetakannya, mungkin Pak Anwar tahu, ada Darul Falah. Enggak, Pustaka Azam misalnya. Zuhud karya Ibnu Mubarak, 3 jilid besar. Enggak laris. Karena apa? Karena orang-orang enggak tahu. Enggak tahu, diterjemahkan, ya. Dan kitabnya Zuhud Imam Ahmad bin Hanbal membahas tazkiyatun nufus, tapi semua aqwalnya itu bersanad dari para salaf. Ya, sebenarnya Masya Allah. Ya, makanya ulama-ulama ketika itu sangat memegang sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa, gitu kata mereka. Kalau bukan karena sanad, semua orang akan berbicara semaunya. Begitu. Ya, itu tentang salaf. Nanti insyaallah pada hari esok kita akan membahas namanya tabaqat mufassiris salaf. Ya. Tabaqat berarti apa? Tingkatan, tapi bukan tingkatan kualitas, maksudnya tingkatan zaman para ahli tafsir di kalangan salaf. Ada juga tingkatan yang mungkin tertingginya, misalnya tentu Abdullah bin Abbas tingkatannya tidak sama dengan beberapa sahabat yang juga biasa menafsirkan. Karena nilai Abdullah bin Abbas ini nilai dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita bahas pada waktunya insyaallah taala. Baik, kita mulai dari kitab Talkhis Al-Hamawiyah.